Oke, bismillah kita mulai ya. Oke, percobaan kapasitor keping sejajar. Nah, ini sudah tidak Ibu jelaskan lagi. Ini tidak Ibu jelaskan lagi ya. Kita ke sini. Sudah dapat datanya? A sudah dapat, C sudah dapat ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kita melihat hubungan antara luas penampang dengan kapasitansi, dengan nilai kapasitansi. Kita jarak antara dua kepingnya kita bikin tetap ya, kita buat tetap misalnya 3 mm. Kemudian kita geser nih. Kalau plate areanya 100 mm persegi ya, coba perhatikan, lihat nilai kapasitansinya 0,3 picofarad. Kita perbesar plate areanya ya, jadi luas penampang plat konduktornya ternyata semakin besar luas penampang kapasitor, kapasitansi semakin besar. Dari situ aja kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa semakin besar luas keping kapasitor, kapasitansi makin besar. Semakin kecil luas penampang kapasitor yang ini ya, maka kapasitansi makin kecil. Berarti C dengan A itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kalau berbanding terbalik itu artinya kalau A besar, C kecil. Berbanding lurus berarti ya. Nah, sekarang yang Ibu minta adalah, kalian kan sudah dapat nih, kalau A-nya di angka misalnya berapa? 140, kalian tulis nih C-nya berapa, ya kan? Kemudian A-nya di angka 160, berapa C-nya? 5 kali data. Kita pengambilan 5 kali data ya. Nah, setelah itu kita masukkan data kita ke dalam ke dalam Microsoft Excel ya. Ini data kelas 12 PSD nih, datanya kelas kalian nih. Ya, grafik C dan A. Oke, grafiknya sama Ibu dihapus dulu ya, supaya kalian bisa lihat lagi dari awal. Oke, Ibu hapus. Silakan kalian tuliskan nanti berapa sih jaraknya antara dua keping kapasitor itu, nomor kapasitor dan luas penampangnya. Silakan nanti satuannya kalian tuliskan di sini ya, milimeter persegi. Atau di sini sama Ibu nggak dituliskan, nah, tapi di AKPD kan kalian udah nulisin ya, di sini ya satuannya apa gitu kan. Di sini satuannya milimeter kuadrat, tapi kalau di kita Bu milimeter persegi harus dirubah nggak sih Bu ke dalam meter persegi? Kalau di sini nggak usah dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalian tulisin aja di sini. Ini milimeter persegi. Waalaikumsalam. Makasih. Ya. Oke, milimeter persegi. Nah, misalnya kayak gitu ya. C-nya dalam satuan apa tadi? Picofarad. Oke ya, satuan picofarad. Tadi D-nya dibikin tetap tadi berapa tadi nilainya? 2 mm ya. Oke. Di sini ya. Sudah masukkan datanya ke sini? Sudah dibikin. Setelah itu yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian klik insert, sisipkan ya. Oke, kemudian grafik itu tuh sebaran, scatter tuh sebaran. Klik yang ini, kemudian kita masukkan data yang ingin kita masukkan nih ya. Datanya dipilih, ditambah. Grafiknya tuh grafik apa sih? Grafik C terhadap A ya. Kalau C terhadap A berarti C-nya yang arah sumbu Y, A-nya yang arah sumbu X ya. Oke, yang X-nya kita masukkan nih, nilai X-nya. Masukkan yang ini kan? Ya, kita blok, kemudian kita masukkan, kita entry ya. Masukkan. Kemudian yang Y-nya. Yang Y-nya ini kita hapus dulu ya. Kita masukkan yang sumbu Y-nya yang ini, yang C-nya. Kemudian kita entry ya, kita masukkan. Kita klik OK, klik OK. Nah, dapatlah data seperti ini. Grafik C terhadap A. Nah, grafik itu tidak akan berarti kalau tidak ada
tidak ada apa, sumbu X dan sumbu Y nggak ada namanya, ini grafik apaan gitu ya. Jadi kalian kasih nama dengan cara klik tanda tambah, kemudian judul dari sumbunya kalian tulis di sini ya, axis titlesnya kalian tulis. Yang sumbu Y-nya tadi apa? Kapasitas, kapasitor. Tadi satuannya adalah picofarad ya, picofarad. Masukkan, kemudian ganti nih yang sumbu X-nya. Tadi apa tadi? Luas, penampang kapasitor. Oke, satuannya milimeter persegi. Nah, cuman pangkatnya gimana ya di sini ya? Milimeter persegi gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Setelah itu kita kan ingin tahu nih grafiknya kayak gimana, garisnya kayak gimana. Kita klik tanda tambah lagi ya. Kemudian kalau grid lines-nya atau garis-garis ini ingin kita hilangkan, kita uncentang, tidak dicentang aja gitu ya garisnya. Kita klik yang trend line, kita pilih yang linear, kemudian more option. Kita pilih yang mana nih? Display equation on chart, display R square. Kemudian kita tutup deh ya. Muncullah yang ini. Nah ya, muncullah ini adalah persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya kita perbesar ya supaya kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Tuh ya, kita perbesar. Ini maksudnya apa sih? Nilai ini tuh maksudnya nilai apa ya? Oke, setelah itu kalian masuk lagi ke LKPD. Gambarkan grafik variabel A terhadap C ya. Atau sorry, bukan A terhadap C tapi apa? C terhadap A. Terhadap A. Berikan kesimpulan dari grafik tersebut. Nah, kita tinggal copy paste aja ya. Copy paste dari mana? Dari sini. Copy ya. Kita klik dulu grafiknya di sini. Kita copy, kemudian tempel deh di LKPD. Tempel. Dapat kan? Ya, dapat. Nah, nilai ini tuh nilai apa sih? Nilai Y yang ini tuh ya. Nilai Y sama dengan sekian itu nilai apa? Ibu nggak bawa. Oke, jadi kita tahu bahwa hubungan antara, nah kita dapat ini maksudnya grafik apa nih ya? Grafik apa? Oke, kita masukin dulu deh. Insert. Oke, ibu nulisnya pakai ini aja deh, karena ibu nggak bawa pen ini ya, pen tabletnya. Nah, nilai C itu sama dengan epsilon ya. Epsilon mana epsilon? Epsilon, oh maaf. Sini. Epsilon 0 ya, kemudian A, nah jadi persamaan ini tuh apa sih? Ini C itu kapasitor, kemudian epsilon 0-nya apa? Permitivitas ruang hampa ya. A-nya itu adalah luas penampang kapasitor, D-nya adalah jarak antara dua keping kapasitor. Ini persamaannya nih. Dari grafik ini yang Y sama dengan 0,0045 X minus 1 itu maksudnya apa? Nah, yang 0,0045 itu adalah kemiringan dari grafik, betul. Kemiringan grafiknya tuh kalau dituliskan itu M gitu ya. Kalau kita nulisin grafiknya tuh Y. Jadi kalau yang namanya garis linear tuh punya persamaan kayak gini. Punya persamaan. Oke, Y sama dengan M ya, dikalikan X
kemudian ditambah, kok X-nya gini ya, MX ditambah dengan C ya, dengan sebuah konstanta. Aduh, jangan C lagi lah, konstanta. Gitu ya. Nah, artinya di sini kita lihat ini C-nya itu sama dengan Y-nya. C-nya itu sama dengan Y-nya. Nah, yang X ini adalah A-nya. Nah, maka yang M itu adalah epsilon 0 per D ya. Jadi di sini kita dapatkan nantinya di sini kita M itu adalah kemiringan kurvanya. Kemiringan kurvanya itu sama dengan apa nih? Epsilon 0 per D ya. Kita copy dari sini aja. Hanya nggak ikutan lagi. Ini kemiringannya ya, M kecil harusnya ya. Nah gitu ya. Jadi M-nya itu, jadi maksudnya apa sih yang nilai 0,045 itu apa Bu? Nilainya tuh yang nilai epsilon 0 per D. Cuma kita nggak masalahin yang ini karena kita hanya melihat hubungan antara C dengan A. Kita lihat nih ya. Pada saat A-nya kecil tuh ya, A-nya nilainya kecil, ternyata C-nya juga kan kecil ya. A membesar, A-nya membesar di sini, ternyata C-nya juga membesar. Artinya apa? A berbanding lurus dengan C. Semakin besar luas penampang kapasitor, nilai kapasitansi semakin besar. Paham ya? Nah sekarang itu hubungan antara C dengan A nih. Sekarang gimana kalau C dengan D? Kalau C sama D, hubungannya gimana? Kalian ambil lagi ya data dari sini ya. Sekarang yang dibikin tetap adalah, yang tetap itu yang mana? Yang luas penampangnya dibikin tetap. Luas penampangnya tetap. Nanti tuliskan berapa nilainya di sini ya. Kalian ambilnya berapanya? 400 mm persegi. Oke. Kalau di sini bisa ya, kalau pakai Word bisa tinggal gini aja kan, tinggal nah gini pangkat 2 gitu ya, gampang. Kalau di Excel agak ribet ya. Kemudian kalian masukin nih data D sama C, udah dapat kan ya? Dapat. Nah, setelah itu masukkan ke dalam tabel di Microsoft Excel. Wayahna harus pakai laptop ya, karena harus pakai Excel gitu. Ibu gimana nih, saya nggak punya, atau ada kelompok saya emang nggak punya, nanti bisa pakai laptop ibu bisa ya, nanti gantian gitu ya. Kalau syukur-syukur ada yang punya, jadi kita bisa cepat. Nah kalau di sini kalian masukin nih D-nya berapa, kemudian C-nya berapa ya. Ini data yang ini kan C-nya, sekarang A-nya dibikin tetap, tadi berapa? 400 kalian ya. 400. Nah, separasinya diubah-ubah. Dari mulai dekat dijauh-jauhin tuh. Jauh. Nah, kalau 2,6 berapa? Tulis C-nya. Kalau 3,2 berapa? Tulis C-nya. Masukkan ke dalam tabel. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Masukkan ke sini. Ya. Masukkan, setelah dimasukkan, kita buat grafik lagi seperti tadi, ya. Cara bikin grafiknya udah bisa? Udah bisa. Ternyata grafiknya kayak gini sekarang. Coba ada yang bisa analisis nggak? Semakin besar D-nya, ternyata C-nya semakin kecil. Semakin kecil D-nya, C-nya semakin besar. Artinya C dengan D berbanding terbalik gitu ya. Jadi itu nanti kalian masukkan kemana nih? Ke dalam grafiknya kalian copy ya. Kemudian kesimpulannya silakan kalian tulis di keterangan ya. Kita copy, kita tempel di sini. Oke, tempel. Ya udah, terus kalian apa? Kalian kasih kesimpulannya yang mana, yang tadi ya. Oke, itu ya caranya. Yang C gimana Bu? Yang C, kalau yang C
D-nya kita buat tetap, A-nya kita buat tetap. Kemudian kalau yang D, Bu ke bawah dulu ya biar kelihatan semuanya. Yang D ini adalah kita bikin tetap A-nya, D-nya kan bikin tetap. Udah dapat datanya? Untuk yang D? Udah dapat kan? Udah dapat kan ya? Nah, setelah itu kalian silakan Q-nya berapa, V-nya berapa, C-nya berapa, energinya berapa. Satuannya masih dalam satuan yang barusan nggak apa-apa ya. Kemudian nanti cari W-nya, ya, cari energinya. Kemudian kalian lihat apakah nilai C dipengaruhi oleh besar Q dan V. Artinya gimana? Coba lihat Q sama V-nya, Q sama V-nya. Ketika Q berubah, C berubah nggak? Ya, jadi Q dengan V kalian berubah. Kemudian bagaimana hubungan antara nilai V dan Q? Semakin besar nilai V, bagaimana nilai Q-nya? Kalian lihat di sini di tabel ini. Kalau V-nya makin besar, Q-nya berubah nggak? Ya, jadi nanti kalian lihat. Kemudian tuliskan persamaan matematika yang mempresentasikan semua variabel terhadap nilai kapasitas kapasitor. Berikan keterangannya. Jadi nanti kalian cari, silakan kalian cari. Usaha itu yang energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dipengaruhi oleh nilai apa aja, ya. Silakan kalian cari ya. Saya nanti di googling aja ya. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor nanti kalian cari perumusannya, hubungannya bagaimana. Nanti lihat aja di image ya, misalnya nanti persamaan matematikanya seperti apa. Oke, mungkin itu ya pengantarnya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Nanti kesimpulan dari data grafik 1, data yang kedua, kemudian dari tabel yang ketiga, ya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Oke, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.